Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah
atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara dengan tangan yang terbuka, mulai angkat suara nyanyikan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Bersyukur, terima kasih Bapa. Ini jemaat-Mu Tuhan, kami datang dengan syukur. Terima kasih Tuhan.
setia menyertai sepanjang jalanku. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberikanku kekuatan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus, buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Yesus, Kaulah damai hatiku dan penolong yang hidup. Kau sumber harapan dan kekuatan hidupku. Mari sama-sama naikkan dari bawah. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku. Kau setia menyertai sepanjang jalanku. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberikanku kekuatan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus, buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Yesus, Kaulah damai hatiku dan penolong yang hidup. Kau sumber harapan dan kekuatan hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus, buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Yesus, Kaulah damai hatiku dan penolong yang hidup. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, dan kekuatan hidupku.
Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penghiburan kami. Tidak ada nama lain yang dapat kami andalkan. Hanya Yesus saja yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus, buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Yesus, Kaulah damai hatiku dan penolong yang hidup. Kau sumber harapan dan kekuatan hidupku. Kaulah sumber pengharapan kami. Kau sumber harapan dan kekuatan hidupku. Hanya Yesus, Kau sumber harapan dan kekuatan hidupku. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, saudara. Haleluya, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, kami sembah Kau. Oh, kita dalam besar. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Kami angkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau layak disembah, Yesus. Sebab Kau layak ditinggikan. Oh, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Nama saya. Haleluya. Yesus kami tinggikan, kami sembah Kau Rajaku. Oh haleluya. Ini umat-Mu Tuhan. Kami datang setiap pribadi di hadapan-Mu Tuhan. We worship You God. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi sama-sama. Mari setiap pribadi bangun penyembahan di hadapan Yesus. Saudara yang bisa berbahasa roh, mari sembah dalam roh.
Engkau layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus, oh Jesus. Jesus, I believe in you, Lord. Jesus, we believe in you, Lord. Jesus, we believe. Engkaulah tempat kami berharap dan bersandar, Tuhan. Hanya Yesus yang dapat kami percayai. Oh, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe. Jesus, I believe. Yes. In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Yes. The reason that I say, Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong To you. You're the reason that. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. reason that I Jesus, Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say with all I am, with all I am. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, sing Jesus, I believe you, Jesus. Jesus, I belong To you, you're the reason that I live, the reason that say you're the reason, you're the reason that I live, the reason that I sing, you're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Jesus, berikan suara kemuliaan bagi Allah kita yang besar. Terima kasih Tuhan, Engkaulah besar, lebih besar dari apapun juga. Terpujilah Tuhan kami yang hidup. Boleh sekali lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita yang dahsyat. Biarlah sukacita Tuhan melimpah atas kita. Yuk tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Yeah. Boleh saya dengar semangatnya GMC, sorakan. Yeah. Dalammu ku temukan sukacita.
segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam. Boleh tangan di atas semua. Come on, say. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Katakan, kau akan mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan. Yuk, tangan di atas lagi semua sama-sama, come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan yuk. Biar sukacitamu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, dan ada kekuatan yang baru. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lagi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Semua. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kemelatan. Lagi sama-sama sekali lagi semua. One, two. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Katakan haleluya, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yuk. Yes. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ragu karena Dia bersamaku, menjaga dengan kuasa mulia. Yang saya semuanya, come on. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Lagi. Hanya di dalam wajah-Nya pasti tersedia kebenaran bagiku selama-lamanya. Lagulah kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ragu karena Dia menjagaku,
penjaga dalam masa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidupku lagi. Hanya di dalam kuasa-Nya ada kemenangan bagiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya kemenangan. Yuk sama-sama katakan semua. Hanya di dalam kuasa Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Lagi lebih kuat. Hanya di dalam kuasa-Nya sedia kemenangan bagiku selamanya. Say! Berpengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya yang sumber bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada keselamatan. Dalam kuasa-Nya segala kemuliaan bagi Tuhan. Woo! Boleh sekali lagi tepuk tangan dan aplausnya buat Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Saudara silakan duduk kembali. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and thee? Lord, I live to under you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari bersama katakan, faithful you're my God. Faithful you're my God. You're the glory and the lifter of my head.
Your light, it fills my day. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and Lord? I live to honor you, Lord. I live to honor you, and I long to be my life and offering. Take me higher. Bawa kami lebih lagi Tuhan. I give all to you. I give all to be with you. And I live to worship you. And I live to worship you. Panggil namanya my Jesus. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and thee? Lord, I live to honor you. Ini hidup kami sebagai persembahan untukmu Tuhan. My life and offering, take me higher, draw me deeper. I give all to be with. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Lebih lagi berikan sorak-sorai buat Allah, kita katakan. And I live to worship you, my Jesus. you're the only one for me. Nothing will ever take your place, My precious Savior. Who can stand between my Lord and thee? Lord, I live to honor you, God. To honor you. And I long to be my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to Be with I give all to be with you. I give all to be with you. I give all to be with you. I give all to be Bapak yang baik, Bapak yang baik, Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, hanya Engkau yang kami pandang, hanya Engkau yang kami harapkan, hanya Engkau yang kami andalkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun Bapak yang menurut dunia tidak mungkin, dalam nama Tuhan Yesus, bagi Tuhan sangat-sangat mungkin. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap untuk mendengar. Aku secara pribadi tidak ada yang lebih Bapak, semua karena anugerah Tuhan. Berkati GMCC, berkati Pastor Paulus dan Ibu Nelly, berkati anak-anaknya, berkati juga untuk semua teman-teman yang hadir pada saat ini. Dan biarlah visi daripada GMCC boleh menjadi visi yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Bagaimana semuanya sehat? Sehat luar biasa ya, bersama dengan Tuhan selalu yang terbaik ya. Oke, siap dengan firman Tuhan? Ya, siap dengan firman Tuhan. Yuk kita buka Matius 1. Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17, tapi nggak usah kita baca semua ya. Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17 adalah tentang kelahiran Yesus ya. Loh, Bu Indri ini kan bukan Natal. Saya nggak ada bicara tentang Natal atau nggak Natal di tempat ini. Tapi Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17 ini bicara tentang hal yang luar biasa ya. Ada 5 hal yang kita dapat sebagai pesan Tuhan pada pagi hari ini ya. Nah kalau engkau baca Matius 1 ayat 1-nya saja. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.
Waktu ibu-ibu, bapak-bapak baca ayat ini, apa yang kau dapat? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, betul? Apa yang kita dapat? Ya mungkin kau bilang ya ini biasa-biasa aja Bu Indri tentang silsilah seperti raja, silsilah seperti Pangeran Diponegoro, silsilah seperti Singa Maharaja, biasa-biasa aja, betul? Biasa. Tapi pesan Tuhan di Matius 1 ayat 1 itu gak biasa. Kenapa? Karena dikatakan inilah silsilah Yesus, anak siapa? Anak Daud, anak Abraham. Kalau dikatakan Yesus anak Abraham, wajar. Kenapa wajar? Itu bapak orang percaya yang taatnya luar biasa. Disuruh tinggalkan sanak saudara, dia pergi. Gak banyak ngeles. Disuruh menyerahkan anaknya Ishak, dia lakukan. Padahal dia tunggu 100 tahun. Ini orang yang super duper taat. Wajar kalau Yesus embel-embelnya Yesus anak Abraham. Tapi kalau Yesus anak Daud, please deh, betul. Kita tahu siapa Daud. Amin. Tahu ceritanya ya, bahkan satu kali dia pernah ngomong sama orang-orangnya. Dia panggil semua panglima, dia panggil raja, dia panggil tentara, dia panggil semuanya. Bukan untuk membanggakan diri. Dia bilang, aku rencana membangun bait Allah. Tapi dilarang oleh Bapa karena tanganku penuh dengan darah. Dia sangat-sangat rendah hati. Dia akui dia banyak punya kekurangan. Karena dia pernah berzina, karena dia pernah selingkuh dengan istri orang, karena dia pernah bunuh suami yang dia jinahin, betul? Dan dia selalu perang kemana-mana. Makanya dikatakan oleh Bapa, oleh Allah. Bukan engkau yang membangun bait Allah, tapi anakmu Salomo, betul? Nah ini orang yang gak pantas. Kenapa diselevelkan dengan Abraham? Ini yang luar biasa. Kasih karunia. Maka di tempat ini jangan pernah kau bilang, aku gak mungkin punya pengharapan Bu Indri. Saya seperti Daud, saya pernah bercerai, saya pernah selingkuh, saya pernah jadi wanita simpanan, saya pernah narkoba, saya pernah pembunuh, saya pernah masuk kepada penjara. Siapapun engkau di tempat ini, waktu engkau sadar bahwa kita tuh punya potensi yang luar biasa. Engkau dan saya bisa disandingkan, engkau dan saya bisa diangkat Tuhan, engkau dan saya bisa dipilih. Ini luar biasa. Amin. Ini gak main-main. Nah, ini saya bawa apa nih? Ya saya memang gak ikut. Saya suka bola soalnya. Ini apa? Kartu merah, betul? Waktu Argentina dengan Indonesia, betul? Kartu merah tapi gak ada yang kena, betul? Ya. Mungkin kau udah kartu merah menurut dunia. Karena hidupmu yang udah gak layak. Seperti Daud. Kita hampir semua seperti Daud. Apalagi saya. Kalian tahu bagaimana kehidupan saya. Pernah menikah, pernah kawin, pernah bercerai, selingkuh. Pernah jual narkoba. Semua pernah kami lakukan dengan suami istri. Kartu merah. Tapi hari ini pesan Tuhan bagi setiap kita, siapapun engkau di tempat ini, waktu engkau mau banding setir sama Tuhan, gak ada yang mustahil. Makanya Matius 1 ayat 1 itu adalah pengharapan. Itulah bedanya ikut Tuhan, dalam Tuhan ada pengharapan. Kalau dunia ini selalu menjatuhkan, selalu menghancurkan, selalu menganggap engkau tidak layak. Tapi dalam Tuhan engkau adalah pengharapan. Itu yang pertama. Hari ini coba bilang kanan kiri, gua tuh gak lagi kartu merah di mata Tuhan. Ayo bilang. Sama Tuhan Yesus, ayo bilang sama semua kanan kiri. Coel. Gua gak kartu merah lagi sama Tuhan, betul? Karena kalau Daud, orang yang pernah berzina, orang yang pernah membunuh, namanya dimasukkan silsilah Yesus. Artinya kita dapat kesempatan yang sama. Maka di tempat ini jangan pernah bilang saya sudah kartu mati. Gak ada kartu mati dalam Tuhan. Kalau dunia ada kartu mati. Seperti saya waktu itu, waktu saya dalam keadaan bermasalah. Semua keluarga saya bilang apa? Si Indri suaminya narkoba. Si Indri ya pun gak beres, apalagi waktu kami pindah dari Medan gak punya apa-apa. Semua keluarga saya bilang anak-anaknya si Indri dan Ari paling hanya cuma main gitar di bawah jembatan di Bandung. Itu kata keluarga saya. Perhatikan, kalau engkau tangkap pesan Tuhan, kalau engkau sadar bahwa engkau gak kartu merah, sama Tuhan terlalu gampang balikkan tangan. Makanya hari-hari ini stop untuk berkata, I am nothing, I am nobody. Setiap engkau bisa mengalami perkara besar dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau kartu kuning masih biasa, betul? Kartu merah loh. Betul? Amin. Makanya hari-hari ini ayo bangkit. Karena iblis hari-hari ini dihancurkannya bukan masalah kekayaan. Bukan masalah karena engkau punya kecantikan. Bukan. Yang dihancurkan iblis di akhir zaman ini adalah identitas. Karena dia tahu kalau identitas kita sudah hancur, gak akan kita bisa menjadi orang apa-apa. Betul? Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau engkau baca dalam Matius, dikatakan adalah apa? Ada dikatakan 6 pribadi dari 43 laki-laki itu wanita. Loh, Bu Indri ini kan bukan pelayan wanita. Saya gak ngomong tentang wanita aja di sini. Wanita itu, dia Israel itu gak dihitung loh. Mana buktinya? Waktu ada 5.000 orang makan,
Tidak termasuk laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak, betul? Di tempat ini mungkin engkau tidak diperhitungkan. Nggak ada yang perhitungan hidupmu. Karena engkau nggak punya future. Engkau tidak punya masa depan. Usahamu gagal, rumah tanggamu hancur. Penyakitmu sudah nggak mungkin ada kesembuhan. Tapi dikatakan dari 43 laki-laki itu ada 6 nama perempuan. Artinya apa? Sama Tuhan itu gak ada istilah gak masuk hitungan. Semua kita di tempat ini masuk hitungan dalam Tuhan. Itu yang luar biasa. Mau tampangmu pas-pasan. Ada gigi masuk ke dalam, hidung masuk ke dalam, gigi mancung keluar. Gak ada masalah. Betul. Ya, dulu saya terus terang, dulu saya orang yang paling minder. Karena di keluarga saya yang paling jelek itu saya. Betul. Kakak-kakak saya cantik-cantik semuanya. Makanya mereka bilang waktu saya masih kecil. Waktu kau lahir mungkin dari tempat sampah ya, kok jelek banget. Saya butut banget, tapi sekarang agak oke lah ya, lumayan ya. Betul? Beda dalam Tuhan, kalian melihat muka saya kayak Sofila Cuba sekarang, betul? Betul, beda. Betul? Ya, nah dikatakan itu ada 6 nama pribadi. Dan yang pribadi 6 itu bukan orang yang bagus-bagus loh. Betul? Siapa contohnya? Tamar. Tahu siapa Tamar? Perempuan Sunda. Di sini ada perempuan Sunda? Angkat tangan. Tidak ada masalah. Itulah Yesus kita yang luar biasa. Mungkin engkau pernah bersundal. Mungkin engkau pernah menjadi orang-orang yang tidak baik. Masuk tuh silsilah Yesus. Halo, siapa lagi? Siapa lagi? Dikatakan. Bukan Tamar, Rahab. Ya, Rahab perempuan Sundal. Tamar siapa? Tahu siapa ibu-ibu? Siapa? Bapak-bapak. Tahu siapa Tamar? Tamar adalah perempuan yang dianggap sial, betul? Karena setiap dia menikah dengan laki-laki, dengan suaminya mati. Mungkin engkau di tempat ini dianggap perempuan sial. Laki-laki sial, rumah tangga sial, anak sial. Karena gara-gara kelahiranmu, papa mama hancur usahanya. Banyak orang mengalami seperti itu. Amin. Waktu itu saya ada punya pelayanan, suami istri, cantik dan ganteng. Kebetulan suaminya ternyata punya selingkuhan waktu anak yang ketiga lagi hamil istrinya. Istrinya sangat-sangat kesal. Istrinya bilang, kelangetan ini suami saya. Dia panggil saya, Bu Indri boleh datang ke rumah enggak? Dia mau melahirkan. Saya bilang, wah kamu mau melahirkan, nanti bagaimana? Semuanya pasti baik ya? No. Nanti kalau anak saya lahir akan saya bikin namanya tambah sampai akhir. Saya bilang, kenapa tambah sampai akhir? Yes, biar suami saya tahu diri Bu Indri. Gara-gara dia saya sampai stres luar biasa. Karena dia main cewek terus. Betul? Anaknya lahir. Ganteng 3,8 kilo. Perfect, sempurna. Tapi gak sampai seminggu meninggal. Tahu kenapa? Gara-gara nama yang diberikan. Di tempat ini mungkin kalau dianggap sial. Seperti yang dialami oleh siapa? Oleh tadi dikatakan oleh Tamar. Karena Yehuda bilang apa? Setiap lu kawin sama anak gua mati. Mungkin kita pernah ngalami seperti itu. Dianggap sial oleh keluarga. Tapi masuk silsilah Yesus juga loh. Siapa lagi? Kita tahu Rut, betul? Siapa Rut? Rut adalah keluarga yang gak baik. Dia lahir daripada keluarga siapa? Moab. Tahu siapa Moab? Tahu siapa Moab? Ini orang baca Alkitab gak sih semuanya? Ini mau ngajak saya berantem semua ya? Halo? Moab itu adalah keturunan daripada Lot. Lot itu punya anak 2. Waktu istrinya tiang garam, mereka lari ke gua. Dan akhirnya mereka bersetubuh antara anak dengan bapak. Lahirlah si Moab sama si Amon. Dan si Rut ini adalah keturunan daripada Moab. Ini keturunan terkutuk. Mungkin orang tuamu mungkin pencuri. Mungkin orang tuamu mungkin pernah penyembahan berhala. Atau apapun, itu pun Tuhan bisa ubahkan. Ini luar biasa. Makanya kalau ada dikatakan orang tua saya Bu Indri, kan banyak kadang-kadang orang mencari jodoh, tapi lihat keturunannya, bobot, bibit, bebet. Aduh itu bapaknya pencuri, itu bapaknya koruptor, itu bapaknya dulu begini-begini. Jangan. Tapi hari ini Tuhan mau bisa ubahkan. Rut, Rahab, siapa lagi? Tamar, siapa lagi? Betseba. Siapa Betseba? Pelakor, Bu. Di sini ada pelakor, angkat tangan. Yang ngaku langsung masuk surga, percayalah. Gak masuk akal, pelakor tuh harusnya jangan masuk gereja Bu Indri. Tapi dikatakan masuk silsilah Yesus. Dunia boleh gak terima engkau, tapi Yesus tetap terima kita, itu yang luar biasa. Halo, saya juga dulu hidup gak benar. Kalau yang ngomong ini hidup yang kudus masih beda. Ini juga sama, beda saya tipis dengan Tamar, beda saya tipis dengan Rut, beda saya tipis dengan Betseba, beda saya tipis dengan siapa lagi tadi? Dengan orang-orang yang saya sebut tadi. Nah, Betseba jelas dia pelakor, tapi masuk silsilah Yesus. Hanya satu yang baik, Maria. Tapi Maria pun bukan yang sempurna menurut kita. Karena apa? Cuman tunangan tukang kayu, bukan tunangan konglomerat. Di tempat ini mungkin engkau secara ekonomi biasa-biasa. Tuhan pun bisa pilih hidup. Mungkin sekolahmu hanya SD Impres, Tuhan juga bisa pilih hidup. Ini yang membedakan. Maka saya bilang enaknya ikut Yesus. Jangan ikut Tuhan yang lain, ikut Yesus saja. Karena dia bisa menerima kita apa adanya.
Halo? Ini mau ngajak saya berantem? Gak ada respon, gak ada tepuk tangan untuk Tuhan. Hey, siapa engkau di tempat ini? Saya mau tanya, siapa di sini yang seperti yang gak pernah melakukan kesalahan? Mungkin engkau tidak berzina, tapi sama juga dosa kecil, dosa besar sama, gak ada dosa putih, dosa hitam. Tapi kalau kita bisa diterima, masuk silsilah dia, itu siapa kita? Bukan hanya itu, engkau diangkat jadi anaknya lagi. Amin. Ini gak main-main. Halo, ini gak main-main. Makanya hari-hari ini mari kita lihat yang menjadi penyebabnya. Kenapa Bu Indri? Kok bisa mereka dipilih? Kalau begitu ya udah jahat-jahat aja Bu Indri. Kalau toh juga yang dipilih adalah orang-orang yang bermasalah sama Tuhan. Nah kita akan lihat ya. Kenapa mereka ini dipilih ya. Tahu apa jawabannya? Tahu apa jawabannya? Karena mereka semuanya bangkit. Mereka semuanya move on. Mereka semuanya bergerak. Mereka semua banting setir. Jadi bukan masalah pelakornya. Pelakor terus sampai sekarang gak akan ngalami apa-apa engkau. Engkau sekarang dalam keadaan melakukan hal yang tidak baik sampai sekarang, gak akan ngalamin. Tapi kalau engkau banting setir, yes, sama Tuhan terlalu gampang balikan. Mereka semua move on. Karena mereka pegang janji Tuhan bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan dan penuh harapan bagi orang-orang yang mengasihi aku. Rancangan Tuhan tuh beda. Bahkan di tempat ini engkau pernah gagal. Dulu juga saya seperti itu, saya gagal total. Rumah tangga gagal, udah gitu ekonomi juga hancur. Saya pernah tinggal di tipe rumah 21, ibu-ibu, bapak-bapak. Tipe rumah 21, karena waktu kami pindah dari Bandung, kami pindah ke Medan, dari Medan. Kami tinggalkan semuanya. Gak punya apa-apa loh saya. Saya dulu, Ibu Nelly mungkin masih ingat. Saya dulu kalau pakai baju namanya cimol. Tahu cimol? Tahu bapak-bapak, ibu-ibu cimol? Saya nggak tahu kalau di Jakarta. Di Jakarta apa? Tempat-tempat barang bekas yang dijual dari luar negeri untuk orang-orang sederhana. Bukan Senen masih bagus. Saya itu namanya cimol. Di mana tuh di Jakarta, di Bandung namanya cimol. Cimol itu sekarang di Tegalega. Itu satu baju, itu isinya 50 baju. Satu baju harganya 50.000 kalau kancingnya nggak ada. Kalau kancingnya lengkap harga 25.000. Dan saya pakai itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, 13 tahun. Saya sama Tuhan, terlalu gampang untuk dibalikan. Makanya hari-hari ini mari kita belajar kalau orang-orang seperti ini semuanya bisa diubahkan Tuhan. Orang-orang yang tidak diperhitungkan. Di tempat ini mungkin kau tidak diperhitungkan oleh dunia. Tapi gereja ini gereja yang luar biasa. Semua kita diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya jangan pernah ada istilah MINDER. Karena engkau adalah anak kesayangan Bapa. Ini saya bawa. Ini saya bawa apa nih? Nah nanti saya bagi-bagi. Saya jadi orang baik sekarang soalnya. Apa nih? Ini kawan. Boleh bantu buka? Tangan saya soalnya kurang oke. Ini saya ada bawa kaos. Ini sudah saya cetak hampir 40 lusin. Di mana-mana saya pelayanan itu saya bagi-bagi untuk mengingatkan kita. Apa ini bapak-bapak, ibu-ibu? Boleh baca? Boleh baca? Yes, aku anak kesayangan Bapak. Makanya gak heran walaupun Tamar pernah melakukan kesalahan, Bapak masih terima. Dan tidak ada bekas anak loh. Betul? Tidak ada bekas anak. Tidak ada bekas bapak. Betul? Kalau engkau udah jadi anaknya, walaupun kau jatuh, gak sampai tergeletak, tetap Tuhan yang angkat kita. Asal mau kembali kepada Dia. Amin. Di sini siapa yang sudah mulai krisis identitas? Karena mungkin suaminya bilang, udah hidup jelek lagi. Ada? Atau mungkin mertuanya yang pelit, yang suka ngata-ngatain kita, ada? Atau mungkin engkau di pelayanan engkau tidak dianggap, ada? Siapa yang ada? Kalau ada saya kasih. Yang ngaku masuk surga langsung sore hari ini. Ada? Ada? Kemarin satu pelayanan gereja. Dia bilang siapa di sini yang kepahitan? Sangat pahit sama suaminya, sama istrinya, sama mertuanya, sama iparnya. Yang datang lari banyak banget. Ternyata semua kepahitan. Gak tahu antara kepahitan atau mau dapat kaos. Antara dua. Ada di sini yang merasa seperti itu. Saya seperti gak dianggap Bu Indri. Saya seperti dikecilkan Bu Indri. Saya seperti dilupakan Bu Indri. Ada? Gak ada? Kalau gak ada aku gak kasih. Ada? Sebenarnya saya mau bawa untuk semua loh. Tapi kalau di sini ada 1.000 orang, harga 50 juta, rugi bandar, betul? Maka saya hanya bawa 2. Ada yang mau? Ini saya kasih free, gak usah bayar. Ada yang mau? Yes. Engkau punya masalah, maju ke depan, sini. Oh, ya gak bisa tuh. Yang punya masalah saya mau tahu. Yang merasa dirinya gak berharga. Yang merasa dirinya sudah kartu mati. Yang merasa dirinya sudah kartu merah. Ada. Percayalah, engkau disayang oleh Tuhan. Kalau aku diangkat jadi anak oleh Bapa, engkau juga bisa diangkat jadi anak. Amin. Kesalahan saya sama kalian mungkin ada di sini.
Ada di sini yang merasa dirinya merasa seperti down, minder, kecewa, marah. Ada? Di sini semua orang baik-baik Ibu Nelly. Berarti kalau itu lain kali jangan undang seksi nih, betul? Ya. Oke lah, karena tidak ada yang ada, ya udah karena kamu dari tadi ambil aku udah stres. Nanti kamu satu dapat ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah kita lihat, mereka ini semuanya bangkit. Mereka ini semuanya bangkit, nah apa yang membuat mereka bangkit? Mari kita lihat ya, kita akan lihat ya. Nah karena dikatakan tadi mereka respon. Mereka meresponi waktu Bapa berkata engkau anakku dan dia respon. Ini apa? Ini apa? Tangkap ini bola ya. Orang-orang yang meresponi firman Tuhan, tangkap ini bola. Tapi jangan berdiri, jangan lari ke sini. Tangkap di tempatmu. Kalau engkau dapat, berarti engkau hari ini akan mengalami perkara besar dengan Tuhan. Ayo ambil siapa yang dapat? Oke. Tadi saya doakan kalian bukan? Bukan. Responi firman Tuhan seperti engkau menangkap bola itu. Nanti bolanya boleh kasih anak-anak tuh main-main anak-anak. Betul? Jangan lupa komisi masih 20%. Responi firman Tuhan seperti engkau menangkap bola. Seringkali kadang-kadang kita untuk menangkap hal-hal dunia kita semangat. Untuk mendapat berkat kita semangat. Tapi harus menangkap firman itu harus semangat. Tahu apa bedanya Zakius? Tahu kenapa Zakius bisa selamat satu keluarga? Bapak-bapak, ibu-ibu, bukan karena dia orang kaya. Tahu kenapa? Saking dia semangatnya sampai naik pohon loh. Ini orang yang gak jaim. Tempat ini kalau engkau jaim, kau gak akan mengalami apa-apa. Saya masih ingat waktu saya pertama kali bertobat. Itu saya masih pertama kali bertobat. Saya ingat hidup saya gak benar semuanya. Nah waktu itu satu kali, sahabat Tuhan, satu kali Suster Teting datang ke Medan, itu kebetulan tempat ayah, namanya Parede Hall. Itu saya duduk di paling belakang. Hidup saya nggak benar, keluarga saya sudah memvonis saya pokoknya pasti masuk neraka. Karena apa? Saya pernah kawin cerai. Saya pernah tinggalkan Tuhan 11 tahun. Makanya mereka bilang, kau pasti masuk neraka. Kau hanya bisa masuk surga kalau engkau tinggalkan suamimu yang sekarang dan anakmu yang umur 3 bulan. Hanya itu syaratnya. Saya bilang, gak apa-apa kalau saya masuk neraka asal Yesus jangan tinggalkan saya. Karena gak mungkin saya tinggalkan anak saya umur 3 bulan. Udah kartu mati. Nah waktu Suster Teting datang, dia hanya nyampaikan siapa. Baru ngomong siapa, saya lari dari belakang. Saya bilang, aku mau berubah. Tolong saya. Perhatikan, waktu engkau tidak jaim sama Tuhan tinggal balikan tangan. Responmu menentukan hari ini. Bukan masalah banyak yang engkau beribadah. Banyak beribadah tapi kayak patung. Gak akan mengalami apa-apa. Tapi orang yang meresponi itu bisa nangis. Gak ada angin, gak ada hujan, nangis. Tuhan kau baik banget Tuhan. Itu akan beda. Coba saya lihat banyak patung gak di sini? Ini banyak patung hidup semua di sini ya. Beda. Orang yang merespon itu beda. Dia gak jaim. Ngapain juga jaim? Emang siapa kita? Hei, harga kita dari baru lunas sama Tuhan loh semuanya. Jangan sok jaim sama Tuhan. Harus obral, harus murah sama Tuhan. Pokoknya kalau engkau diingatkan, nangis, menjerit. Karena itu yang Tuhan inginkan dari setiap. Orang Daud, tahu kenapa makanya Tuhan begitu mengasihi dia? Dia menari, itu Tuhan. Tahu apa kata istrinya? Ngapain lu nari orang gila? Seringkali kadang-kadang kita takut apa kata orang. Kalau engkau takut apa kata orang, gak akan ngalamin apa-apa pulang dari sini. Maka tiap hari ikut ibadah, tiap hari ikut Zoom. Nothing happen, karena engkau tidak buka hati. Amin. Halo, bukan buka baju, buka hati. Halo, responi hari ini. Nah, kita akan lihat apa yang membuat, mana bukti mereka move on, betul? Yuk kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama, mari kita lihat. Tamar. Buka Kejadian 38 ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, perhatikan, ini banyak kita dengar dari sekeliling kita, orang-orang yang ngomong kita yang membuat kita down. Kepada Tamar menantunya, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikir Yehuda, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Ya, ini bicara tentang apa? Kalau engkau sering mendengar omongan orang tentang engkau, tidak mungkin engkau ditolong, tidak mungkin Tuhan bisa bantu. Nih, pakai ini. Tahu apa? Saringan. Orang bilang laki lu gak mungkin berubah, saring. Satu orang sungguh-sungguh seisi rumah selamat. Anakmu pasti hancur, saring. Anak orang benar tidak akan hidup minta-minta. Makanya hari-hari ini banyak baca firman Tuhan. Saring, maka pulang dari sini beli di Gajah Mada Plaza, saringan semua, betul? Jangan hanya beli lipstik, beli itu saringan. Ini bukan untuk dipakai di sini. Tapi untuk menyaring kata-kata orang. Karena kadang-kadang kata-kata orang yang membuat kita hancur loh iman. Anak lu kagak mungkin. Suami lu apalagi, gua kan tahu dia masih Elsius, masih Ting-Ting, masih Tung-Tung, betul? Dulu juga orang bilang begitu sama saya. Pak Ari gak mungkin berubah, karena suami saya paketnya komplit.
perempuan jelas. Suami saya tuh ganteng dan punya Harley. Orang pakai sepeda aja istrinya 5, betul? Ini Harley Davidson. Saya pernah digonceng sama suami saya. Saya digonceng di Bandung. Ya, itu cewek-cewek di Bandung. Akang katanya. Saya udah seperti itu, betul? Tapi kalau sekarang aku nggak takut. Karena aku udah saring semua. Buat Tuhan katakan, yang sudah dipersatukan oleh Tuhan gak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali kematian. Makanya saya bisa tenang. Ya. Amin. Saring. Betul. Nah Tamar kalau dia gak saring omongan Yehuda, dia bisa stres gak? Bisa lah. Orang Yehuda bilang, ini orang ya kawin lagi nanti anak gua mati lagi nih. Makanya dia agak dijauhkan. Karena dianggap ini pembawa sial. Tepat hari-hari ini jangan katakan engkau anak sial. Jangan katakan engkau perempuan sial. Jangan katakan engkau orang sial. Kita spesial di mata. Caranya untuk bisa menyaring, banyak renungkan firman Tuhan. Ramah kepada firman. Karena dikatakan barang siapa yang ramah kepada firman, dia akan beruntung dalam segala hal. Itu dalam Ayub dikatakan. Amin. Ramah pada firman, banyak baca firman. Oke saringan ya, nanti beli dari sini saringan. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat makanya dikatakan seorang Rahab. Kenapa Rahab? Ayo kita lihat. Rahab ini siapa bapak-bapak, ibu-ibu? Dia adalah pahlawan, betul? Pahlawan loh. Waktu itu 12 pengintai datang. 2 orang masuk ke rumah Rahab. Rahab ini perempuan Sunda. Betul? Dia masuk ke rumahnya Rahab dan akhirnya disembunyikan oleh Rahab. Raja datang, Raja Yeriko, ditanya di mana itu 2 orang? Gak ada di sini, mungkin ke sana. Padahal mereka ada di sana. Nah waktu itu Rahab bilang, pokoknya kalau engkau nanti masuk karena Allahmu luar biasa, tolong ya selamatkan keluargaku, betul? Dan akhirnya bangsa Israel masuk Yeriko. Rahab seorang pahlawan. Mungkin tempat ini engkau sudah berbuat baik pada keluargamu. Engkau sudah urus suamimu dengan baik. Engkau sudah menjadi suami yang menjadi imam dalam keluarga. Engkau sudah melayani di gereja. Tapi ternyata belum tentu orang menganggap kita. Mana buktinya? Kita buka yuk Yosua. Ayo kita lihat. Bagaimana perlakuan orang Israel kepada Rahab. Yosua 6 ayat 23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya dan ibunya, saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Aneh gak ini? Pahlawan loh. Tapi waktu dia sudah menyelamatkan bangsa Israel, bukan dibuat di tempat yang terhormat. Wajarnya kan kalau pahlawan kan dikasih dong rumah khusus, betul? Tempat khusus. Tapi ini dikatakan dibuat di luar. Kenapa? Bangsa Israel menganggap lu gak level gua. Di tempat ini mungkin engkau dianggap udah sana-sana aja lu. Kalau ada pertemuan-pertemuan kita gak pernah dipanggil. Keluarga ngumpul semua kita gak dipanggil. Karena mungkin ekonomi kita di bawah daripada keluarga. Betul seperti Daud. Waktu ada Samuel, semua dipanggil anak-anak Isai. Tapi satu gak dipanggil, tahu kenapa? Karena hanya cuma tukang angon kamu. Di tempat ini mungkin engkau juga seperti itu. Saya pernah ngalamin. Karena keluarga saya bermasalah. Suami saya pernah masuk penjara. Dan hidup saya ekonomi sangat-sangat di bawah pas-pasan. Asal siap pernikahan keluarga, itu saya gak pernah dipanggil. Pernah. Pertanyaan bagaimana reaksimu? Apakah engkau marah karena engkau tidak dihargai? Enggak dihargai oleh suami padahal engkau sudah berbuat baik. Enggak dihargai oleh mertua padahal engkau sudah berusaha menjadi menantu yang baik. Enggak dihargai oleh gereja padahal engkau sudah ikut ambil bagian dalam gereja. Enggak dihargai dalam bosmu padahal engkau sudah bekerja mati-matian. Bisa happen. Tapi pertanyaan, apakah seorang Rahab kecewa? Apakah dia marah sama Tuhan? Apakah dia bilang, kenapa Tuhan kok enggak adil? Saya pertarungkan nyawa saya. Kalau raja tahu kan saya bisa mati. Tapi kok saya dibikin di luar-luar saja. Coba lihat ayat 25. Apa yang terjadi? Waktu seorang Rahab tetap bisa menerima keadaannya. Coba kita buka ayat 25. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan disuruh Yosua mengintai. Apa yang saya mau bilang di sini? Awalnya dia di luar, betul? Halo? Waktu engkau tetap stay, imanmu tidak bergerak. Imanmu tidak berubah, engkau tetap sayang sama Tuhan, engkau tetap setia pada Tuhan. Tuhan akan pindahkan engkau di tengah-tengah menjadi orang yang diperhitungkan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah katakan gak mungkin saya. Tadi di luar perkemahan dianggap lu gak level sama gua. Gak dianggap oleh keluarga, gak dianggap oleh pelayanan, gak dianggap oleh teman-teman kita. Karena kita mungkin biasa-biasa, penampilan biasa-biasa, ekonomi biasa-biasa, suami kita biasa-biasa, rumah tangga kita biasa-biasa. Jangan harapkan pengakuan dunia, pengakuan Tuhan itu jauh luar biasa.
sama Tuhan Yesus. Rahab, dia move on dengan cara apa? It's okay, not to be okay. Di luar gak apa-apa. Makanya waktu engkau mungkin dalam keadaan mungkin gak mengalami baik, hal yang baik. Belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Mungkin kau bilang, Ibu Indri gak pernah bersyukur. Ibu Indri mungkin gak pernah ngalamin. Halo, siapa bilang? Pandemi 3 tahun. Saya ngalami pandemi 4 tahun. Tahu kenapa? Saya digugat oleh abang kandung saya 11 gugatan di pengadilan. Abang kandung satu bapak satu ibu loh. Tiap hari Kamis di Pengadilan Negeri Bandung ikut sidang. Sidang dibilang jam 9, kadang-kadang bisa jam 1 siang. Dan itu bukan sehari 2 hari, 4 years. Pertanyaan, apakah bisa marah saya kecewa sama Tuhan? Tuhan kenapa? Kan aku sudah melayani GDM, GMCC Tuhan. Kan aku sudah melayani di mana-mana. Kenapa Tuhan izinkan saya digugat 11 gugatan? Bukan 1, 11 loh. Saya menang di PN, naik ke PT. Saya menang di PT, naik ke Mahkamah Agung. Udah kalah di Mahkamah Agung, bikin gugatan baru lagi. Luar biasa. Tapi kalau engkau belajar seperti Tamar, belajar menerima, belajar gak marah, belajar gak kecewa. Akhirnya Desember kemarin 11 gugatan semua menang di Mahkamah Agung. Tepuk tangan lah Tuhan Yesus. Anak bapak, Bo. Betul? Makanya kalau pulang turun tempat parkir bilang, tahu gak Pak parkir? Saya anak bapak loh. Amin. Kalau engkau tahu engkau anak bapak akan beda pelayananmu. Kalau engkau tahu anak bapak akan beda cara engkau mengurus suamimu. Kalau engkau tahu engkau anak bapak, engkau akan beda dalam berbisnis. Beda. Gak sama. Bukan anak tiri loh kita. Anak kandung bapak, anak kesayangan. Amin. Halo. Nah dikatakan tadi di sini, Tamar dikatakan tadi apa? Dia tidak marah. Dia tidak kecewa walaupun dia tidak dianggap. Siapa lagi yang berikutnya? Kita lihat Batseba. Ya. Ruth. Buka. Ruth 1. Kenapa Ruth bisa dipilih padahal dia dari keturunan tidak baik? Tapi kata Ruth, ayat 16 dan 17. Tapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu, Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jikalau seorang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini bicara tentang komitmen. Ikut Tuhan mesti punya komit. Jangan tergantung musim, betul? Waktu musim semi, haleluya, betul? Waktu musim gugur masih haleluya enggak? Seorang yang punya komitmen itu ketahuan dari rumah tangga awalnya. Kalau udah selingkuh, ngelihat ada pil, yakin engkau bisa komit sama Tuhan? Enggak mungkin, sama depan mata aja pasangan enggak bisa komit, enggak mungkin bisa komit dengan Tuhan. Amin. Harus komit. Ada kalanya masalah, memang ikut Tuhan enggak selalu masalahnya baik-baik saja. Kadang-kala engkau masuk palungan. Apa ini bapak-bapak ibu? Sakit, ini apa? Pop mie, suka pop mie ya, suka. Saya waktu touring keluar sama teman-teman semuanya orang Harley. Ternyata rupanya walaupun pakai Harley, mereka rupanya cuman apa tuh namanya, seleranya selera pop mie semuanya, betul. Saya pikir tadi makan steak nih orang-orang Harley, ternyata bawa pop mie, bawa sambal ABC, luar biasa, betul. Apa ini? Cornet, betul. Cornet, betul. Apa artinya? Ikut Tuhan gak bisa kayak siap saji. Gak bisa. Ikut Tuhan ada namanya PROSES, proses. Jadi kalau engkau mau komit hanya kalau jadi kornet saja, itu bukan komitmen. Kalau engkau hanya mau ikut Tuhan kalau seperti pop mie saja 3 menit jadi, gak bisa. Ada kalanya bertahun-tahun seperti Abraham, 100 tahun. Suami saya bertobat 17 tahun. Bu Indri 17 tahun gila habis. Oh dulu luar biasa bapak-bapak ibu-ibu. Aku ulang tahun aja suamiku gak pernah ingat. Saya telepon, Pak ingat gak hari ini? Hari Senin ya katanya, luar biasa. Karena dia lagi sama ceweknya. Luar biasa betul. Tapi kalau sekarang beda, saya sakit dikit aja langsung. Kamu sakit saya, saya bilang begitu. Beda. Makanya saya lebih suka sakit kadang-kadang. Kenapa diperhatiin banget? Dulu boro-boro melahirkannya sendirian karena suami lagi di penjara. Oh sekarang beda. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini, bagaimana engkau dengan pasanganmu? Masih nggak menjaga? Karena komitmen nggak bisa terjaga kalau nggak di-maintain loh. Betul? Kalau WhatsApp sama pasangan bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Pak udah makan? Makan ya? Makan apa tadi? Duit mana? Atau, lagi ngapain? Lagi ngapain? Kalau saya sama Pak Ari, tadi Ibu Nelly lihat sendiri. Pak saya mau doa ya, oke sayang I love you 100.
I love you juga 1000 hatinya. Dia bikin 1000, saya bikin 1 juta. Oh, so sweet. So sweet, betul. Ya, untuk punya komitmen harus ada berpacaran dalam pernikahan. Bukan hanya berpacaran waktu sebelum menikah. Berpacaran dalam pernikahan itu beda. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau bisa naik mobil jalan, suka nggak remas-remasan tangan? Gimana? Pak ini, Pak Jufuti, namanya siapa? Mana istri? Kapan terakhir remas tangan istrinya? Bora-bora Bu Indri, yang seremas malahan apa ya? Nah, jangan, karena kalau mau punya komitmen dengan Tuhan, komitmen dulu dalam keluarga. Betul, seorang Ruth itu komit. Kemanapun engkau pergi, aku ke situ. Dimanapun Allahmu, itu Allahku. Makanya ini apa? Ini apa? Ini apa? Pensil warna. Ini warnanya apa? Blue, betul? Saya kasih sama Ibu Deli, saya lempar sama Ibu Deli ya. Bu Deli, sorry, itu warnanya apa Bu Deli? Biru. Ibu Deli kembalikan sama saya, warnanya apa? Steel blue, betul? Artinya apa? Pensil warnanya punya warna yang jelas loh. Tapi engkau sebagai anak Tuhan warnamu gak jelas. Di gereja engkau komitmen, haleluya. Di luar gereja, haleluya, bertobatlah engkau. Amin. Hamba-hamba Tuhan sekarang banyak yang gila-gila, betul? Jangan hanya di mimbar kelihatan keren. Di luar mimbar masih gak kita komit sama Tuhan. Karena sekarang paling banyak perselingkuhan juga dalam gereja. Pendoa, ngakunya pendoa, tapi gilanya luar biasa. Masa kalah sama pensil? Maka nanti tempat ini semua beli pensil warna, oke? Waktu engkau mulai tidak komit, lihat di si pensil warna biru. Gila, masa gue kalah sama si biru? Dulu saya gak ada komitmen sama Tuhan. Cincai-cincai dengan dosa. Pokoknya gimana gua, hidup ini cuma gimana gua. Tapi kalau engkau betul-betul sadar engkau anak kesayangan Bapa, engkau pasti punya komitmen. Amin. Komit. Karena Bapa tuh mencari orang-orang yang komit di akhir zaman. Bukan hanya sekedar Kristen, Kristen tanpa komitmen, nothing. Amin. Halo. Ada orang gak sih di sini? Ini mau ngajak saya berantem nih ya. Oke, Batseba. Kenapa dia dipilih? Pada pelakor kan? Udah jelas dia sama suami orang. Betul. Dan dia istri orang. Kok dipilih? Ayo kita buka. 1, Raja-Raja 1 ayat 1 sampai dengan 3. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata padanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perempuan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu. Maka seluruh badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik. Didapatilah Abisak gadis Sunem. Lalu dibawa raja. Wow! Mana ibu-ibu sini? Istri-istri, coba angkat tangan. Di sini semua janda. Gini ya, yang gak ngaku istri, suaminya diambil Tuhan malam ini. Mana sini istri-istri, angkat tangan. Ya, saya mau tanya, istri-istri, suami kita sakit. Dalam keadaan sakit, tiba-tiba suster dari psikolog bilang gini, ibu, suami ibu bisa sembuh. Tapi syaratnya harus dipeluk-peluk sama perempuan muda, mau gak? Kalau aku jambak pasti. Betul? Tapi seorang Batseba, dia mengutamakan kepentingan rakyat daripada egonya saja. Ini pribadi yang berjiwa besar. Big heart. Kalau engkau di tempat ini picik, gak dihargain sama Ibu Neti, gak disalam, udah gak usah kesana cari gereja lain. Sorry, gak akan bisa engkau masuk silsilah Yesus. Walaupun orang gak menghargai kita, gak ada masalah. Belajar berjiwa besar. Kayak Batseba, dia siapa yang gak tahu cantik, tapi kan akan tua juga, betul? Nah waktu dia tua, mungkin onderdilnya udah mulai goyang, betul? Makanya gak bisa panas badannya Daud. Maka dicari perempuan muda. Dikatakan Batseba gak marah, gak ngambek, gak pulang kampung. Dia tetap bisa menerima. Karena memang kepentingan umum lebih penting daripada kepentingan kita. Waktu engkau mementingkan diri sendiri, gak akan pernah menjadi orang-orang yang masuk pilihan Tuhan. Saya mau tanya, kenapa istri Lot jadi tiang garam? Kenapa? Gak pernah baca Alkitab ya? Kenapa istri Lot jadi tiang garam? Iya, karena dikatakan Tuhan lari, tapi dia jalan, betul? Halo? Kenapa dia jalan? Bapak-bapak, ibu-ibu. Mana dia? Saya punya barang ketinggalan. Kenapa dia jalan? Kenapa dia jalan? Kenapa dia jalan? Yes. Ini apa? Kenapa? Kenapa dia jalan? Karena dia pakai sepatu tinggi.
Orang pakai sendal tinggi gak mungkin bisa lari, betul? Waktu engkau terlalu santai jadi orang Kristen. Yang penting pokoknya keluargaku baik, suamiku baik, istriku baik, anakku baik. Orang lain emang gue pikirin. Maka saya terus terang, saya salut dengan gereja GMCC. Kalian punya pastor itu sampai ke Poso, sampai ke Kupang. Karena dia tidak pakai sepatu tinggi. Padahal Ibu Nelly kalau ngeliat gayanya itu harusnya pakai sendal tinggi, betul? Cantik kayak artis. Siapa bukan artis kayak Ibu Nelly? Siapa? Tamara Geraldine. Lebih cantik lagi tahu. Ya. Kalau ngeliat gayanya kayaknya gak cocok dia untuk dia bisa pergi ke Poso. Tapi dia gak mikirkan diri sendiri. Kalau engkau hanya mikirkan diri sendiri kayak istri Lot, jadi tiang garam kita. Hari-hari ini Tuhan yang mencari pribadi-pribadi yang mau bergerak. Do something for him. Dari mana ketahuan? Dari doa kita. Bukan doanya Tuhan, what can you do for me? Bukan. Tapi Tuhan, what can I do for you? Setiap kita punya satu talenta loh. Minimal kau punya mulut. Mulut tuh pakai untuk berdoa. Doakan dong orang-orang yang ada di sana yang gak pernah kenal Yesus. Bukan hanya doa Tuhan, tolong Tuhan kalau bisa awet muda sampai 1000 tahun. Bukan. Halo, bukan doakan Tuhan tolong rumah kontrak Bapak kalau bisa bayar 1000 tahun gak bayar-bayar. Bukan. Tapi doakan jiwa-jiwa, tahu gak kenapa Abraham makanya menjadi bapak orang percaya? Salah satu, kenapa doanya bisa dijawab Tuhan sudah 100 tahun dia menunggu. Tahu kenapa? Karena dia berdoa untuk Sodom dan Gomora. Dia adalah pengusaha ternak, dia bukan pendoa. Tapi dia berdoa untuk Sodom. Dia nego sama Sodom, sama Tuhan. 50 orang bagaimana, 40 bagaimana, 30 bagaimana, 20 bagaimana, 10 bagaimana. Padahal keluarganya cuma siapa? Lot istrinya dengan 2 anaknya loh. Hanya 4. Tapi dia mau menjadi pendoa. Dia mau do something for Tuhan. Dia gak pakai sendal tinggi. Makanya gak heran namanya tertulis. Sebagai orang yang selevel dengan Yesus. Amin. Saya mau tanya, tadi siapa yang kemarin datang pakai mobil? Angkat tangan. Di sini semua jalan kaki pelayanan. Luar biasa. Tadi kemarin jalan kaki. Tahu Hana ceritanya? Setiap tahun dia jalan ke Silo loh. Berarti di sini banyak Hana-Hana di akhir zaman, betul? Siapa tadi kemarin pakai mobil? Yang gak ngaku mobilnya langsung diambil Tuhan dari tempat parkir. Ayo, angkat tangan. Raise your hand. Pak Cahyadi kan? Ini luar biasa loh. Ini ciri khas orang yang dipakai Tuhan. Dari yang mantan hitam, sekarang menjadi putih kayaknya saya lihat mukanya sekarang. Mobilmu apa? HRV. Berapa orang bisa masuk? Berapa orang bisa masuk? Yang kurang gizi? 5. Tadi kemarin berapa orang? Bertobatlah engkau. 1 yang dia bawa. Kenapa gak bawa 4 lagi, betul? Orang yang gak pakai sepatu tinggi, dia pasti akan banyak bawa jiwa. Tempat ini bagus, kalau perlu duduk sampai di sini. Betul? Karena mereka banyak pengen tahu tentang Tuhan. Makanya hari-hari pakai ini nih. Banyak pakai cats. Pakai cats bukan hanya lari di GBK, betul? Cari jiwa. Karena Tuhan cari rindu dengan orang mencari jiwa. Bukti orang cari jiwa adalah bukan orang yang egois. Pak Cahyadi, karena engkau mengaku jujur, nih saya kasih sepatu bang kau. Awas lain kali kalau gak bawa 5 orang. Ayo, hari-hari ini Tuhan mau pakai siap kita. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Masalah boleh banyak, memang betul. Hidup ini punya banyak masalah. Saya undang pemusik. Saya bukan masalah-masalahnya banyak. Mau gak menjadi orang pilihan Tuhan? Kalau Daud yang kartu merah saja bisa dipilih, kita juga bisa. Kalau Tamar yang kartu merah bisa dipilih, kita berarti bisa. Kalau tadi katakan siapa lagi? Ruth juga kartu merah bisa dipilih, kita juga bisa. Siapa lagi? Siapa lagi tadi? Semua, Bathsheba. Itu semua orang ngeri-ngeri semua loh. Bukan orang yang baik-baik semua loh. Makanya melalui gereja GMCC akan banyak orang-orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya tahu di tempat ini banyak orang-orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena kalian punya gembala yang betul-betul mengasihi Tuhan. Amin. Jangan lupa komisi masa Ibu Nelly. Oke. Tuhan berkatin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apa ini? Apa ini? Kaca. Bukan untuk melihat muka aku. Alis saya kok miring sebelah, bukan. Engkau lihat kaca nanti. Setiap pagi kau lihat kaca, katakan, aku anak kesayangan Bapa. Tuhan memberkati. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat ini daripadamu. Mari kita angkat tangan kita. Pulanglah dan terimalah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat, rahmat, perlindungan daripada Allah Bapa. Persekutuan kita dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Serta pertolongan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai dari saat ini
sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.